Stay tuned with us, Sonora Network. Musnahkanlah semua alasan, besarkanlah harapan. Mulailah dari diri sendiri, mulailah sekarang. Jangan larut akan keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Semuanya pasti mungkin, percaya diri, pasti bisa. Jangan pernah mengeluh, jangan menunda, jangan ragu-ragu. Jangan berserahkan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. I'm the captain of my life. Indonesia pasti bisa. Beranilah bermimpi besar, pantang menyerah. Indonesia pasti bisa. Jangan pernah takut gagal, Anda pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Apa yang Anda lakukan hari ini sangat penting untuk masa depan Anda. Persiapkan diri kita, kuatkanlah hati. Yang pertama, berani untuk bermimpi. Yang kedua, jangan takut untuk memulai. Yang ketiga, terus berjuang. Hidup itu perjuangan yang harus kita menangkan. Indonesia pasti bisa. Beranilah bermimpi besar, pantang menyerah. Indonesia pasti bisa. Jangan pernah takut gagal, Anda pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Beranilah bermimpi besar, pantang menyerah. Indonesia pasti bisa. Jangan pernah takut gagal, Anda pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Hai Friends Sonora, jumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama The Mary Riana Show. Live your best life for Indonesia. Bersama saya Mary Riana dan tentunya bintang tamu spesial saya setiap minggunya. Kita semua akan belajar bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga, dan tentunya bagi negara kita tercinta Indonesia. Dan seperti biasa, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dari pukul 7 sampai 8 malam di Sonora FM 92 dan di Sonora Network. Ya, acara The Mary Riana Show ini juga disiarkan secara live di 32 radio di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di Bandung, di Surabaya, di Bali, Yogyakarta, Semarang, Banjarmasin, dan masih banyak lagi. Dan juga teman-teman yang berada di luar negeri, ya baik di Malaysia, di Singapura, yang juga setia loh mendengarkan acara ini setiap minggunya lewat streaming ya di maryriana.com dan juga di kompas.com. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua atas partisipasinya juga, dan thank you juga udah selalu setia mendengarkan acara ini setiap minggunya. Nah, friends, tema kita minggu ini menarik sekali. Temanya adalah rahasia menjadi pengusaha besar. Nah, memang wirausaha adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan, tapi juga pekerjaan yang penuh tantangan dan penuh resiko. Kemarin nih saya kebetulan lagi iseng dan lagi cari tahu apa sih pendapat orang-orang tentang menjadi seorang entrepreneur. Dan rata-rata dari jawaban yang saya temukan melalui internet, sebagian orang sepakat bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu resikonya sangat besar. Nah, apa aja sih resikonya? Antara lain harus bekerja keras,
punya jam kerja yang panjang, pendapatan yang tidak pasti, beban pikiran juga berat. Apalagi di saat mulai bisnis katanya harus berhemat ya. Bakal punya resiko punya hutang kalau tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik, dan juga resiko kerugian yang bisa saja terjadi. Nah, memang dunia wirausaha adalah dunia yang penuh tantangan. Itu sebabnya perlu keseriusan untuk mengelola usahanya. Nah, bukan berarti kalau tadi saya udah nyebutin resikonya jadi wah kalau gitu takut lah ya bikin bisnis. Jangan khawatir karena hari ini saya kembali kedatangan seorang pakar di bidang entrepreneur. Profesinya sebagai pelatih bisnis telah membantu banyak orang untuk menggapai mimpinya menjadi seorang pebisnis yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya, beliau adalah Bapak Herman Susanto, Master Licensee dari Action Coach Indonesia, seseorang yang bermimpi untuk menciptakan 1 juta pengusaha atau miliarder yang sukses di tahun 2020. Nah, menjadi seorang pelatih pebisnis adalah panggilan hatinya untuk membantu para pengusaha. Dan bahkan beliau ini adalah pionir atau pelopor dari bisnis coaching di Indonesia. Dan banyak sekali penghargaan juga diberikan untuk beliau berkat peran aktif dan kepeduliannya kepada para UMKM, usaha mikro kecil menengah. Beliau juga mendapatkan penghargaan di ISMBEA Award 2007 dan juga penghargaan The Best Indonesia Franchiser of the Year 2008 oleh Asosiasi Franchise Indonesia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh nyata orang-orang sukses yang berhasil berkat Bapak Herman Susanto. Nah, jadi hari ini nih kita akan belajar bersama beliau untuk menemukan keseimbangan dalam upaya mencapai usaha bisnis yang sukses dan gimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang besar ya, yang bukan hanya sukses tapi bisa bertahan lama. Dan kita akan ngobrol bersama narasumber saya tentu saja Pak Herman Susanto, dan jangan lupa kalau Anda ingin berpartisipasi hari ini akan dapat hadiah 3 buku Instant Cash Flow untuk dibagikan kepada 3 pendengar yang beruntung hari ini. Caranya gampang banget, silakan berpartisipasi, kirim pertanyaan atau komentar seputar topik kita juga kepada narasumber saya lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92, atau bisa juga SMS ya. SMS-nya masih sama ke 0812 112. Stay tuned with us, Sonora Network. Kembali Anda ikuti The Mary Riana Show di Radio Sonora Network. Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan tema kita minggu ini menarik banget, rahasia menjadi pengusaha besar. Nah, jadi untuk Anda yang pengen tanya-tanya kepada pakar narasumber saya, Pak Herman Susanto, tentang topiknya, silakan lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92, atau bisa juga SMS ke 0812 112 9200 karena akan ada 3 buku Instant Cash Flow yang akan dibagikan untuk 3 pendengar yang beruntung hari ini. Nah, jadi silakan kita tunggu pertanyaannya dan akan kita bahas tentunya setelah ini ya. Tapi sebelumnya ada satu hal yang nggak bisa ditunggu, yaitu saya ingin banget memperkenalkan bintang tamu spesial saya hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang luar biasa karena setelah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya sebagai pelatih bisnis dan telah ikut mensukseskan perekonomian Indonesia melalui tangan para pengusaha. Kalau mungkin friends pernah dengar tentang yang namanya coach. Nah, hari ini ada di hadapan saya pionir atau pelopor business coaching di Indonesia, Pak Herman Susanto. Halo Pak Herman. Halo Mary, halo friends Sonora. Terima kasih ya udah meluangkan dari waktunya yang sangat sibuk untuk hadir ke sini dan berbagi. Thank you for having me here. Sama-sama. Nah, saya mau tanya nih, Pak Herman, apa sih yang membuat Anda tertarik untuk terjun ke bidang coaching ya, sebagai orang yang membawa business coaching ke Indonesia? Lucunya awalnya saya sendiri juga nggak tahu tuh yang namanya coach itu apa. Karena waktu saya tahu coach itu, saya pikir coach itu adalah sebuah business coach itu adalah sebuah yang diperuntukkan untuk para eksekutif. Sampai saya akhirnya tahu bahwa coach itu adalah seorang pendamping. Kalau business coach itu seorang pendamping bisnis bagi para pengusaha untuk bisa melakukan perubahan-perubahan dalam bisnisnya dan improve bisnisnya. Jadi akhirnya bahwa saya lihat ini adalah sesuatu yang akhirnya saya baru tahu bahwa inilah panggilan saya, bahwa inilah yang saya ingin
yang saya ingin bawa ke Indonesia waktu itu. Oke, jadi setelah melanglang buana di Amerika, tinggal di Singapura ya, akhirnya Benar. kembali ke Indonesia dan bukan hanya membawa ilmu tapi membawa sebuah sistem ya yang bisa membantu para pebisnis di Indonesia khususnya. Benar. Nah, mungkin seperti banyak orang mungkin salah sangka sebenarnya kenapa sih seorang pebisnis ini butuh yang namanya pendamping? Bukannya seorang pebisnis entrepreneur kan dia yang memulai, kenapa harus didampingi? Ya, semua pebisnis itu mempunyai namanya blind spot. Ya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang dia tidak bisa melihat. Even kayak si Tiger Woods, pegolf nomor 1 di dunia. Ya, kalau ditanya, Hai Mr. Tiger Woods, apakah Anda mempunyai seorang pelatih atau pendamping? Dia akan bilang, definitely, 110% saya mempunyai seorang coach. Ya, tapi kan Anda seorang pegolf nomor 1 di dunia, piala sudah banyak, uang sudah banyak, tetapi kenapa masih membutuhkan seseorang di samping Anda itu? Ya, karena dia akan bilang bahwa saya tidak bisa melihat apa yang saya tidak bisa lihat. Ya. Jadi itu gunanya pendamping ya? Adanya blind spot. Benar. Adanya blind spot. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang pendamping khususnya di pebisnis ini? Ya, kita melihat opportunity area yang di mana kita lihat ada blind spotnya itu di area mana saja, dan bagaimana dia aware terhadap blind spot tersebut dan bagaimana juga menghadapi perubahan-perubahan itu. Karena banyak orang yang sangat takut untuk berubah. Ya, pikiran logikanya ingin berubah, tetapi hatinya takut untuk berubah. Ya, jadi kalau didampingi, mudah-mudahan ketakutannya itu tidak makin tinggi tapi makin rendah. Oke, karena ketika orang berubah kan ada resiko ya. Benar. Untuk memulai bisnis saja udah resiko. Iya. Karena udah mulai harus dirubah lagi. Wah, resikonya double ya. Belum tentu bisa. Apalagi itu yang baik. sudah dilakukan bertahun-tahun dan dia merasa bahwa sudah nyaman dengan itu, meskipun hasilnya belum begitu bagus, tetapi yang penting sudah ada hasil meskipun hasilnya sedikit. Oke, nah jadi kalau tadi saya dengar salah satu mimpi Pak Herman ya, memang Pak Herman ini adalah seorang pebisnis yang nasionalis karena punya mimpi ingin menciptakan 1 juta miliarder ya di Indonesia. Oke, apa yang membuat Pak Herman mau kembali ke Indonesia dan punya mimpi seperti itu? Well, saya sebenarnya yang punya mimpi bahwa ingin menjadi miliarder juga. Saya pikir siapa sih orang yang tidak ingin menjadi seorang miliarder? Saya juga ingin itu. Cuman saya melihat mimpi saya menjadi seorang miliarder itu, saya harus membantu 1 juta orang menjadi miliarder. Mudah-mudahan saya juga bisa menjadi seorang miliarder. Jadi dengan membantu orang lain, kita juga terbantu sebenarnya. Benar, iya. Saya ingin membantu orang mendouble, triple profitnya. Mudah-mudahan profit dan di perusahaan saya juga double dan triple. Amin. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tema kita hari ini nih, rahasia menjadi pengusaha besar. Nah, jadi rahasianya apa nih Pak Herman untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang bukan hanya berhasil tapi bisa membesarkan perusahaannya? Memang ada rahasianya ini. Saya rasa itu bukan rahasia tertutup ya, tapi udah semua orang tahu. Banyak rahasianya seorang pengusaha harus mempunyai impian, ya, seperti filmnya Mary Riana juga harus mempunyai impian. Terima kasih. So a big dream, dan juga bagaimana dream itu juga bisa dikembangkan lagi, ya, karena besarnya perusahaan Anda itu tergantung dengan besarnya impian Anda. Oke. Berarti besarnya perusahaan Anda tergantung dari besar impian Anda sebagai pemimpin perusahaan itu ya, benar ya. Kembali lagi ke mindset dong ya berarti ya, Pak Herman. Mindset seperti apa nih yang harus dimiliki untuk orang-orang yang mau menjadi entrepreneur khususnya? Mindset gila yang mereka tidak pantang menyerah dan whatever it takes to make it happen. Terus juga harus keep learning and keep growing, keep learning the right things. Jadi karena belajar itu nggak akan habis-habisnya, tapi juga Anda harus bagaimana pintar-pintar untuk belajar the right thing. For example, kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis yang besar, key point-nya adalah membangun. Jadi Anda harus belajar bukannya mengenai entrepreneurship aja, tetapi belajar bagaimana membangun sebuah perusahaan.
bedanya apa misalnya? Mungkin banyak orang salah kaprah, oh bukannya dengan belajar entrepreneurship berarti saya juga belajar untuk membangun. Ya kalau membangun itu ada di dalam entrepreneurship itu ya bagus, berarti sudah ada. Tapi banyak entrepreneur itu hanya berdasarkan bahwa dia mempunyai impian yang besar, dia mempunyai dorongan yang besar, tetapi hanya stop di sana aja. Dia nggak belajar lagi bagaimana untuk membangun sebuah perusahaan. Karena di Action Coach itu kita ada 6 langkah untuk membangun perusahaan. Ya, jadi kita ada step by stepnya. Itu banyak yang kita selama 14 tahun ini selalu mensosialisasikan bagaimana kita sudah banyak membantu para pebisnis, bukan hanya start sebuah bisnis seperti kayak banyak entrepreneurs lakukan, tetapi juga membangun bisnis itu step by step supaya mempunyai foundation yang lebih solid. Oke, jadi bukan hanya memulai ya, tapi mengembangkan, dan mengembangkan bukan hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, tapi kalau istilahnya Pak Herman menambahkan 0 digit di belakang ya. Benar. Berarti berpuluh-puluh kali lipat. Iya, kalau kita lihat banyak sekali isu di negara kita, bahkan di banyak negara yang lain adalah bukan memulai, tetapi sustainability dari company. Karena adanya statistik yang menyatakan bahwa dalam 5 tahun pertama 80% dari usaha yang dibangun itu akan bangkrut, dan sisanya 20% itu, 80% dari 20% itu di 5 tahun ke depan akan bangkrut lagi. Jadi dalam 10 tahun yang survive itu hanya 4%. Nah, itu menyatakan bahwa memulai itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah sustainability, dan sustainability itu harus didukung dengan si para pengusaha atau entrepreneur ini harus belajar bagaimana untuk membangun bisnis yang sustainable. Oke. Nah, jadi ini apa nih langkahnya? Mumpung mungkin para pebisnis yang lagi dengar nih saat ini. Itu bisa 1 harian punya seminar. Oke. Jadi yang pasti ada langkah-langkahnya ya. Karena benar, saya setuju dengan Pak Herman bahwa untuk memulai ya nggak terlalu gampang sih, tapi jauh lebih gampang dibandingkan untuk membuat itu sustainable ya, membuat itu terus-menerus berjalan. Bukan hanya sustainable tapi bahkan growing ya, bahkan bertumbuh. Benar. Iya. Kalau tadi Pak Herman sempat menyebutkan ada 6 langkah, itu apa aja 6 langkahnya? Oke, step pertama secara simpelnya adalah kita harus memaster sebuah basic fundamentals of business. Ya, yaitu di bisnis itu harus tahu bagaimana cara marketing, cara sales, cara operations, finance, cara merekrut team members. Nah, itu the very basic thing. Ya, itu harus master. Nah, level kedua adalah bagaimana mendapatkan niche dari USP dari bisnis tersebut. Ya, kita ada 5 step lagi di sana untuk meningkatkan USP-nya itu di area lead generations, conversion rate, number of transactions, dan repeat dollar sales, dan juga margin. Nah, habis itu level yang ketiga adalah mengenai building your system, building your leverage, sistem leverage ya, karena dengan sistem itu kita bisa mulai untuk meleverage. Nah, tujuannya adalah supaya si business owner itu tidak kecapean untuk melakukan semuanya itu, dan sudah ada sistem yang bisa membantu bisnis tersebut. Ya. Level yang keempat baru dengan sistem itu lebih gampang untuk merekrut team members untuk menjalankan sistem tersebut. Karena nggak mungkin bisnis one man show, semua dikerjain sendiri ya. Benar, iya. Awalnya sih bisa, kayak saya dulu repot, tapi lama-lama kalau mau berkembang kita harus bersama-sama bisa merekrut tim ya, dan bisa membuat sistem-sistem itu dan mendelegasi. Benar, iya. Jadi itu yang keempat, dan kelimanya itu jadi bagaimana kita sebagai pengusaha itu putting all the pieces together. Jadi kayak jigsaw puzzle yang belum kelihatan bentuknya kayak bagaimana. Nah, putting all together untuk mendapatkan level yang namanya sinergi. Ya, sinergi. Ya, di level tersebut baru nanti kita udah bisa mulai lebih ekspansi sedikit, bisa membuka cabang atau bisa memfranchise-kan ya, untuk mendapatkan result yang lebih besar. Nah, kalau yang tadi Mary bilang mengenai penambahan angka zero di belakang your numbers, nah itu baru bisa
mulai kelihatan tuh. Dari situ Iya, ya dari berarti situ, ya. iya. Oke. Wah, seru ya kalau ketika nambahin 0 di belakang. Jadi berapapun pendapatan Anda saat ini, coba bayangkan nilai pendapatan Anda ditambah 0 di Nol di belakangnya belakang, lagi iya, ya. Wah. iya. Tapi ada langkah-langkahnya, itu nggak bakal bisa terjadi begitu aja dalam waktu singkat ya. Benar. Jadi pertama tadi adalah mastery. Jadi kita harus bisa memaster skill-skill yang dibutuhkan tadi ya, bukan hanya marketing tapi juga recruiting juga, bagaimana kita bisa menseleksi anggota Iya. tim, rekrutmen, Iya. bagaimana kita bisa membuat sistem. Jadi banyak sebenarnya yang harus Iya. dilakukan ya. Nah, itu perlu nggak pembelajaran? Perlu dong. Iya, perlu nggak belajar lebih banyak di area tersebut? Iya, Oke. iya. Nah, habis itu baru niche. Jadi kita harus tahu lebih spesifik lagi uniknya bisnis Anda tuh apa sih yang membuat bisnis Anda unik dibanding Iya, yang lainnya. supaya Anda tidak compete dalam hal price. Oke. Iya, soalnya kalau nggak unik, apa bedanya Anda dengan yang lain, dan akhirnya Anda akan berkompetisi dengan price. Nah, itu yang membuat para pengusaha itu jatuh di, even belum naik ke level 2 aja udah jatuh. Oke. Banyak bertumbang di sana. Saingan di Iya. harga ya, berarti Saingan main di harga iya. ya. Oke, terus baru abis itu ada leverage Iya. ya. Bagaimana membangun sistemnya tadi. Setelah semuanya beres, baru kita bisa merekrut tim dan bisa ada sinergi. Ya, sinergi ini penting karena bukan berarti ada banyak orang semua bisa bekerja sama dengan baik ya. Benar. Seperti kayak tadi puzzle, walaupun piecesnya udah ada, tapi kalau tidak disusun dengan rapi dan dengan baik, ya tidak akan menghasilkan juga ya. Iya, iya. Dan baru terakhir results. Wah, ternyata banyak step-stepsnya. Iya. Oke, nah tapi kalau saya mau ngomong nih, biasanya kan sebagai pebisnis nggak cuma pemula, tapi mungkin yang sudah beberapa tahun pasti ada kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka nggak sadar, seperti tadi Pak Herman bilang blind spot ya. Benar. Mungkin sebagai seorang pelatih, apalagi pioneer pelatih bisnis di Indonesia, apa sih biasanya kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang entrepreneur? Mungkin terlalu sibuk, jadinya lupa dengan harusnya keep learning untuk keep growing. Iya. Jadi, Terlalu sibuk itu kesalahan terbesar ya? iya, Bener ya? karena seorang pengusaha harusnya tidak sibuk. Oh gitu. Iya, Oke. iya. Terus juga mengenai tidak mempunyai impian yang lebih besar lagi, karena Oke. sudah cukup mungkin masuk ke zona nyaman. Iya. Bisa Terjebak dengan rutinitas juga mungkin kali ya. Terjebak Karena tadi dengan terlalu sibuk, rutinitas. akhirnya sibuk ngurusin lain, jadi nggak punya mimpi yang lebih besar lagi. benar, ya nggak jalan-jalan ke luar negeri, mungkin nggak tahu ada sesuatu yang lebih heboh. Ya, Iya. ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin juga nggak adanya business coach kali. Oh iya, Mary. iya. Karena butuh pendamping ya. Iya, pendamping yang bisa push si athletes ini atau si pebisnis ini untuk meraih yang lebih tinggi lagi ya. Karena manusia ini sangat mudah untuk masuk ke zona nyaman di mana semuanya sudah bisa tercover ya, kita sudah nyaman ya, kenapa kita harus push ke sesuatu level yang lebih tinggi Stay lagi tuned dan with lebih us, tinggi lagi. Sonora Network. Kembali Anda ikuti The Mary Riana Show di Radio Sonora Network. Hai friends, masih bersama saya Mary Riana dan tentunya masih di obrolan seru kita di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk, sebentar lagi akan kita bahas. Dan untuk Anda yang masih pengen memberikan pertanyaan atau komentar, silahkan bisa lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92 atau SMS ke 0812 112 9200. Karena 3 pendengar yang beruntung hari ini akan mendapatkan 3 buku Instant Cash Flow. Dan tentunya masih bersama saya Pak Herman, Master Licensee Action Coach Indonesia. Beliau adalah pioneer yang pertama kali membawakan business coaching di Indonesia. Halo Pak Herman. Halo, iya. Seru sekali tadi pembicaraannya ya. Dan mungkin kalau pengen tahu nih, tadi kan ngomongin tentang pelatih bisnis. Iya. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pelatih bisnis terhadap pebisnis ini? Tujuan utamanya adalah bagaimana mendampingi si pelatih ini untuk mencapai impiannya, ya apapun impiannya tersebut. Ya, yang kita lakukan adalah kebanyakan memonitoring progres dari si para pebisnis ini dan juga
membuat pebisnis ini lebih disiplin. Ya, banyak hal yang kami lakukan, apakah dari segi mindset, dari segi actionnya yang harus lebih banyak, ya, atau action yang berbeda dari action tahun lalu yang mereka lakukan. Ya, pokoknya mereka harus melakukan perubahan demi untuk mencapai impian si pebisnis tersebut. Oke, berarti mungkin dianalisa dulu kali ya, situasinya sekarang seperti apa, kondisinya seperti apa, baru abis itu diberi pendampingan seperti itu. Benar. Ya, kita harus tahu tujuannya, dreamsnya tersebut apa, tapi kita juga harus tahu mereka itu mulainya dari mana, ya, sudah sampai di mana. Oke. Dan tahapan-tahapan itu kami mempunyai tools dan solusi-solusi untuk bisa mencapai ke sana. Oke, nah jadi seorang pengusaha yang nggak cuma butuh semangat atau motivasi aja, tapi butuh pendampingan, strategi, skill, ya. Apalagi strategi-strategi ini kan setiap tahun pasti harus terupdated ya, karena pasti ada cara-cara baru, ada strategi-strategi baru. Benar, ya, strategi itu kan nggak hanya di strategi bisnis saja, tetapi strategi marketing, strategi recruitment, strategi dari sisi finance, ya, itu banyak sekali strateginya. Oke, ya contohnya zaman dulu belum ada sosial media, sekarang berapa banyak bisnis yang strategi sangat sosial terbantu media ya itu dengan, apa gitu loh. Jadi strateginya apa aja, bukan cuma upload di Twitter atau bener. apa nge-tag di Instagram atau Facebook. Benar, iya, itu kan ada step-step, ada prioritasnya mana duluan. Oke, dan saya suka sekali dengan salah satu quotes-nya Pak Herman. Jadi Pak Herman pernah bilang, always work harder on yourself than you do in your job, because when you become better, your job become easier. That's right. Yeah. Jadi kita harus justru work hardernya on ourselves sebenarnya, bukan ke pekerjaannya. Benar. Karena kalau kitanya sendiri menjadi lebih baik, sebenarnya pekerjaannya akan jauh lebih mudah ya. Benar. Iya. Ibaratnya bagaimana anak kecil melakukan pekerjaan orang tua itu kan sulit. Iya. Tapi setelah anak kecil itu mendapatkan pengetahuan lebih banyak kan, akhirnya pekerjaannya jadi lebih mudah. Oke. Tapi saya suka banget nih tadi katanya Pak Herman, pengusaha itu nggak boleh sibuk ya. Iya. Iya, karena kalau pengusaha sibuk, dia bisa mengalami yang namanya stroke dan yang namanya burnout. Ya, kecapean. Ya, kecapean itu akhirnya yang membuat dia jenuh dan dia udah nggak mau tahu lagi mengenai aktivitasnya lagi di usahanya. Akhirnya jadi produktivitasnya akan menurun dan jadi stuck aja ya, jadi stuck terhambat ya. Karena Pak Herman juga yakin bahwa bisnis itu bisa maju atau mundur tergantung dari pemimpinnya. Benar. Ya. Jadi kalau pemimpinnya attitude-nya mengenai manajemen, penerapannya atau burnout, ya pasti otomatis itu akan berdampak kepada usahanya sendiri ya. Oke. Nah, jadi kalau gitu sebenarnya attitude management seperti apa nih yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin atau pengusaha? Attitude mengenai keep growing, ya, karena usaha itu seperti pohon, ya, dia itu harus keep growing or dying, ya. Jadi you have to keep growing, ya. Athletes kalau nggak keep improving, dia akan dying juga, ya. So attitude-nya is karena manusia itu bisa tua, bisa menua, tapi yang namanya bisnis itu bisa keep growing. Nggak ada batasnya, makanya ada bisnis juga sampai ratusan tahun ya, turun temurun berapa generasi. Oke. Nah, udah banyak ada pertanyaan yang masuk nih, mungkin kita jawab dulu. Dan hari ini banyak banget nih yang pengen mulai bisnis nih Pak Herman. Dari tadi pertanyaannya mau bisnis. Saya bacakan beberapa pertanyaan dulu ya. Ini dari Anissa di Bogor. Selamat malam Miss Mary. Bagaimana cara menghilangkan keraguan, sifat pesimis khususnya untuk memulai bisnis bagi pemula? Ada juga ini dari Purwokerto, Rizka. Saya ingin menanyakan gimana kita memulai usaha jika tidak ada modal. Ya, jadi hari ini banyak nih yang memulai usaha ya. Ini juga dari Iin di Surabaya. Mau tahu gimana cara memulai bisnis khusus ya. Ini untuk mahasiswa. Ada juga yang dari Denpasar, Fauzi. Gimana cara anak muda memulai bisnis? Jadi banyak banget nih pertanyaannya. Gimana caranya saya memulai bisnis? Gimana? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Herman. Iya,
Kalau yang saya amati adalah memulai bisnis itu isunya bukan mengenai memulai bisnis, tetapi isunya adalah mengenai confidence. Kalau yang saya baca dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Jadi sepertinya ada sesuatu ganjalan dalam confidence-nya yang mereka merasa bahwa I want to start a business, tapi saya masih belum confident. Saya mungkin bisa kalau saya confident itu saya akan pinjam uang. Uang berapapun saya akan pinjam. Kenapa? Karena saya begitu confident, saya bisa make the money-nya itu grow and double and triple. Jadi there is no issue dengan itu. Ya. Tetapi kalau di sini kalau saya bilang, oke, saya ada modal dan tapi how do you make it double or triple? Ya, can you what's your business plan? What is your marketing strategy? What is your business plan? Yeah. Can you tell me or not? Yeah. Dan confident itu mungkin ada hubungannya juga dengan kemampuan mereka pada saat itu ya. Kadang-kadang mungkin kemampuan comes dengan knowledge. There is not enough knowledge in that area. So my suggestion adalah jangan memulai dulu kalau masih belum confident, because look at what are the education atau knowledge yang you need to have. Who should you talk to? Who is going to be your mentor? Dalam ini. You need to improve the level of education. Iya. Apalagi menurut survei tadi lebih dari 80% bisnis itu tidak bertahan selama 5 tahun ya. Benar. Jadi memulai aja mungkin lebih mudah, tapi membuat itu sustainable itu yang lebih sulit ya. Iya, jadi banyak orang mungkin nggak tahu mengenai 80% ini, tapi mereka punya firasat bahwa they are not going to make it, maka itu mereka nggak ada confident ini. Oke, jadi pertama-tama temukanlah keberanian itu, caranya ya perbanyak knowledge ya, pelajari terutama orang-orang yang memang sudah sukses di bidang yang Anda ingin tekuni. Jadi kalau ingin tekun di bidang kuliner, ya coba cari contoh-contohnya seperti apa, dan mungkin dari situlah Anda bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi untuk sebelum memulai sesuatu ya. Benar. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari Surabaya, Gemilang Gultom di Surabaya. Nah, dia ini udah mulai bisnis nih, Pak Herman. Bagaimana pertanyaannya? Gimana caranya mempertahankan usaha franchise? Karena hampir selama 4 tahun ini Gultom sudah jatuh bangun, padahal aspek-aspek pokok sebuah usaha sudah dilalui. Thank you very much for the advice. Ya, bisa dijawab. Well, seperti yang tadi saya katakan bahwa mungkin kalau Anda merasa sudah have done your best dengan sendirian, maybe you should take a look at hiring a business coach atau a mentor yang bisa melihat blind spot yang Anda lakukan. Jadi please do not go into building a business itu alone. Ya, banyak bisnis yang sukses, bisnis yang besar gimana pun itu dikelilingi oleh banyak consultants, banyak coach, banyak business advisor. Ya. Jadi apa yang membuat Anda merasa Anda itu seorang Superman dan bisa melakukan ini dengan sendirian? Di mana Anda akan terlalu sibuk untuk melihat competitors, akan melihat perkembangan products, perbedaan dengan marketing dengan digital marketing sekarang ini. So there is a lot of things yang Anda harus pikirkan, kenapa nggak adanya seseorang yang profesional yang bisa membantu Anda. Iya, dan memang terbukti karena tokoh-tokoh orang yang besar pun mereka punya konsultan di bidang masing-masing ya. Benar. Jadi ada bidang accountancy, itu juga ada konsultannya sendiri. Benar. Buat tax ada konsultannya sendiri. Iya, jadi dengan begitu kita bisa melepaskan, jadi kita bisa lebih menstrategi, lebih berpikir besar ya. Benar. Untuk di bisnisnya. Jadi kita nggak work in the business ya. Iya, work on the business. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Syarif Beji di Purwokerto. Ya, ini sangat penting untuk UMKM. Dia bilang, saya seorang usahawan mikro, butuh coach untuk membangun bisnis, tapi dana terbatas untuk bisa menyewa coach katanya. Gimana saran Bapak selaku Master Action Coach? Mungkin nggak pernah kontak kita aja sih. Gitu ya. Ya, karena kita juga nggak semua yang kita bantu itu adalah pengusaha besar atau menengah aja. Tetapi seperti Miss Mary tadi bilang bahwa
justru saya mendapatkan award karena kita juga banyak membantu UMKM itu, usaha mikro, kecil dan menengah. Iya. Cari kita dan kita pikirkan sama-sama solusinya apa yang terbaik untuk Anda dan kita. Oke, nah jadi sebenarnya itu untuk pemula juga butuh pelatih, untuk yang usaha menengah, untuk yang usaha besar itu berarti treatmentnya semua berbeda-beda ya, karena mungkin masalah yang dihadapinya juga berbeda-berbeda ya berarti ya. Benar. Lebih susah melatih yang mana nih? Melatih yang baru mulai bisnis atau yang sudah bertahun-tahun di bisnis sebenarnya? Kalau saya lebih yang sudah bertahun-tahun di bisnis itu lebih mudah karena itu nggak mulai dari awal. Sudah ada sedikit sistem, sudah ada team member, sudah ada direction, sudah ada pengalaman. Jadi nggak mulai dari nol. Ya, justru yang dari nol ini yang sulit untuk mengimplementasi banyak hal-hal yang dia ingin implementasikan begitu. Oke, karena banyak hal juga yang harus dipelajari ya. Benar. Ya kan, karena tadi sebenarnya nggak cuma marketing aja ya, tapi sistemnya juga, accountancy-nya juga seperti apa, cash flow-nya, karena banyak pebisnis nih mungkin mereka nggak punya proper cash flow accountability juga ya. Benar sekali, iya. Oke, nah jadi kalau ngomong-ngomong tentang bisnis di Indonesia nih, kan kalau dari Pak Herman sendiri sudah banyak membantu pengusaha-pengusaha dan banyak contohnya ya, salah satunya adalah bintang tamu saya yang hadir beberapa minggu yang lalu, Pak Hindra Gunawan dari Sinotif, itu juga salah satu yang dilatih oleh dan Pak Hendy Setiono juga. Oh, Hendy Setiono juga Yeah, ke Baba Raffi Ke ya. Baba Jadi Raffi, banyak sekali contohnya. Nah, jadi kalau menurut Pak Herman sendiri untuk berbisnis di Indonesia itu seperti apa perkembangannya, atau ada kendalanya, potensinya? Aduh, kalau memikirkan mengenai Indonesia, lebih baik kita memikirkan bahwa potensinya itu luar biasa. Potensinya luar biasa, marketnya luar biasa. Jadi kita untuk maju lebih baik pikirkan mengenai positifnya dulu deh. Jangan pikirkan mengenai kendala-kendalanya. Karena kendala itu bukannya tidak ada, bukannya kita menyepelekan mengenai kendala tersebut, tetapi itu ada solusinya ya. Jadi Anda saya sarankan untuk meningkatkan knowledge mengenai bisnis ini. Kita banyak sekali siapa bilang bahwa apa yang kita lakukan itu perlu banyak uang, karena kita juga di radio, kita juga di YouTube, banyak konten-konten kita di YouTube dan di Twitter dan dimanapun juga, dan itu semuanya free. Iya, jadi Anda kalau ingin mendapatkan sesuatu mulai dari free itu, masuklah ke YouTube dan Twitter tersebut. Iya, jadi sebenarnya udah banyak yang dibagikan ya. Sekarang Banyak pertanyaannya, sekali. Anda punya waktu nggak untuk bisa melakukan semua itu ya? Benar. Itu masalah prioritas aja ya sebenarnya. Iya. Oke, nah ada satu hal lagi yang pastinya kita selalu memprioritaskan di The Mary Riana Show, adalah Love Letter for Indonesia. Nah, jadi inilah sesi Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Ya, ini adalah surat cinta Indonesia yang sebenarnya saya ambil dari Nelson Mandela yang waktu dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama di South Africa. Judulnya adalah mengenai ini dalam bahasa Inggris, Miss Mary. Jadi saya harus juga pakai bahasa Inggris. Okay. Ya, jadi titlenya adalah Who Am I to Be Brilliant? Ya. Our deepest fear is not what we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There is nothing enlightened about shrinking, so other people won't feel insecure around you. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same, and we are liberated from our own fear. Our presence automatically liberate others. Ya, jadi di sini Nelson Mandela ingin menginspire rakyatnya bahwa please do not play small. There is a lot of bigger things. God created us to play big.
Oke, ya jadi jangan ketakutan terbesar kita sebenarnya bukannya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi justru kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal ya. Iya. Tapi benar juga sih Pak Herman, karena banyak orang selalu meng-underestimate dan bilang, aduh siapakah saya bisa jadi orang yang sukses, ya kan, memberikan inspirasi, bisa jadi dan sebagainya. Tapi justru pertanyaannya siapakah Anda tidak menjadi semua itu? That's Benar right. ya. That's Oke, right. jadi Yeah. kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan dan setiap dari kita punya berlian yang bersinar yang harus kita temukan, dan ketika kita memancarkan sinar itu justru orang lain akan terberkati dengan hal tersebut ya. Benar. Oke, benar, nah iya. justru ini salah satu tugas Pak Herman ya untuk bisa menemukan berlian itu di setiap pengusaha Ya, sama-sama dan justru. memoles. Iya, justru supaya- banyak kita bekerja sama dengan Mary, dengan Pak James Gui, dengan Andre Wongso, Pak Tung Desem juga. Ya, ini kita harus bekerja sama hand in hand untuk building negara ini. Karena saya punya visi juga bagaimana Indonesia bisa mencapai negara economic power number 7 in the world by 2020 juga. Iya. Amin, pasti Iya, bisa. Pasti bisa. Ayo kita sama-sama maju. Sama-sama maju. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Herman buat semua. Stay tuned with us, Sonora Network. Kembali Anda ikuti The Mary Riana Show di Radio Sonora Network. Hai friends, masih di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Wah, seru banget tadi perbincangan saya dengan bintang tamu saya hari ini, Pak Herman Susanto, dengan tema rahasia menjadi pengusaha besar ya. Jadi banyak banget tadi yang udah dibagikan. Salah satu tipsnya, gimana sih caranya untuk bisa menjadi pengusaha besar? Kita harus keep growing dan membangun bisnis yang sustainable. Ada 6 langkah tadi. Yang pertama adalah mastery. Jadi kita harus tahu fondasi dari bisnisnya itu seperti apa, skill-skill apa yang harus dipelajari. Yang kedua itu juga niche, ya bagaimana seorang pembisnis ini juga harus tahu apa sih uniknya tentang bisnis Anda. Setelah itu ada leverage, membangun sistem. Setelah itu bisa merekrut tim yang sesuai dengan kriteria yang Anda tetapkan untuk bisnis Anda, dan membangun sinergi bersama tim tersebut. Dan baru akhirnya tahap yang keenam itu bisa menghasilkan result yang bukan hanya bertumbuh tapi juga bisa terus menerus ya, bahkan bisa berusia ratusan tahun untuk anak cucu kita nantinya. Dan tentu saja banyak sekali yang dibagikan, dan kalau untuk Anda yang pengen tahu lebih banyak lagi bisa ke websitenya di www.indoaction.com ya. Jadi di situ ada banyak sekali hal-hal yang bisa dibagikan yang semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Dan tentunya saya juga akan selalu setia menemani Anda setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam di Sonora FM 92 ya. Jadi ditunggu untuk minggu depan bersama bintang tamu spesial saya tentunya. Dan untuk kali ini tentu saja yang ditunggu catatan inspirasi. Inilah catatan inspirasi saya hari ini. Berilah kebahagiaan pada orang lain, baru Anda akan temukan kebahagiaan Anda. Pada sebuah pesta yang dihadiri oleh puluhan peserta, seorang pembawa acara memberikan tantangan kepada seluruh hadirin. Pembawa acara tersebut membagi-bagikan sebuah balon pada tiap-tiap tamu dan meminta masing-masing dari mereka untuk menuliskan namanya di balon dengan menggunakan spidol. Setelah selesai ditulis, balon tersebut dikumpulkan pada suatu tempat dan seluruh tamu disuruh untuk menemukan balon yang tertulis nama mereka dalam waktu 5 menit. Semua orang panik mencari balon bertuliskan nama mereka, bertabrakan, saling mendorong, dan berebut dengan orang yang di sekitarnya. Dalam waktu 5 menit, tidak ada satupun yang berhasil menemukan balon mereka sendiri. Lalu pembawa acara pun mengganti instruksinya. Sekarang semua tamu diminta untuk mengambil secara acak balon yang ada di dekat mereka dan memberikan kepada orang yang namanya tertulis di atasnya. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, semua orang berhasil mendapatkan balon mereka sendiri. Apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kejadian ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika semua orang di muka bumi ini begitu sibuk mencari kebahagiaan untuk diri mereka sendiri, banyak dari mereka yang gagal dan kecewa. Padahal, kunci kebahagiaan sangatlah sederhana. Ketika Anda mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda
akan menemukan kebahagiaan Anda sendiri. Manusia bisa hidup sekitar 40 hari tanpa makanan, sekitar 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara. Tapi hanya 1 detik tanpa harapan. Jadilah harapan kepada siapapun yang membutuhkan dengan menjadi penolong dan sumber kebahagiaan. Friends, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada hari ini. Semoga obrolan kita di The Mary Riana Show selalu bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan Anda. Saya Mary Riana undur diri, sampai jumpa minggu depan dan Indonesia pasti bisa. Baru saja Anda ikuti The Mary Riana Show di Radio Sonora Network. Ikuti terus The Mary Riana Show setiap Selasa jam 7 malam.